Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Cindy Zeromita Elsa Putri Andriana Simpen, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024 dari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan diskusi mengenai organisasi bersama narasumber hebat kita, yaitu Kak Riki Putra selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Nah, mari kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini, Kak Riki. Selamat siang Kak Riki, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah nih. Kak Riki, denger nih Kak Riki kan sekarang mahasiswa tahun 2022 nih ya Kak, ya. Selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Nah, sedangkan di semester 6 sendiri nih, bukan denger-denger nih kan udah mau KKN ya Kak? Iya, besok Juli. Oh iya, besok Juli KKN. Nah, dengan kesibukan Kak Riki sekarang ini nih, mengenai organisasinya Kak Riki, nah bisa diceritakan dong Kak, bagaimana awal mulanya Kak Riki terjun di organisasi dan apa sih yang melatar belakangi Kak Riki bisa bergabung di organisasi seperti itu? Oke, awal mula saya terjun di organisasi itu ada pada saat saya SMP. Oh iya. Itu saya di organisasi yang namanya Sulwaton. Kalau di tempat saya namanya Sulwaton, tapi itu sebenarnya mirip-mirip sama Pramuka lah. Oh iya. Pramukanya Muhammadiyah gitu. Nah, kebetulan saya di situ jadi sekretaris 2. Terus SMA saya join Rohis Asof di SMA Negeri 6. Oh, berarti masih di Jogja ya? Masih Jogja, ya Jogja. SMA Negeri 6 Jogja, saya jadi Rohis, jadi staf takmiran. Kemudian kuliah ini pada semester 4 itu saya mendapat tawaran jadi kadep Kepala Departemen KSDM BMFT tahun 2024. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini saya bisa menjadi Wakil Ketua BEM FT 2024. Oh, berarti bergabung di BEM ini di tahun kedua ya? Langsung menjadi kadep. Kalau tahun pertama soalnya saya tertariknya baru ikut organisasi, ikut kepanitiaan aja. Oh ya, event gitu ya? Iya, event. Oke, berarti sekalinya terjun di tahun kedua langsung jadi kadep gitu ya Kak? Iya, alhamdulillah, karena kebetulan juga di kepanitiaan juga saya jadi diberi kepercayaan dengan bisa dibilang jabatan yang tinggi gitu lah. Oh my god! Wow! Kemudian tadi yang melatar belakangi saya join organisasi. Kak. Yang melatar belakangi ya, kalau bisa saya bilang itu sebetulnya kan kita bersekolah, kita berkuliah itu yang kita kejar adalah nilai akademik pendidikan. Nah, kalau bayangkan berapa, kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun lah paling cepat. Bayangkan selama kita terjun di akademi itu kita hanya mengejar yang namanya pendidikan atau nilai akademik. Nah, saya pikir gini, kalau saya cuma nilai akademik, terus besok saat kerja kan yang dicari bukan hanya nilai akademik ya. Yang dicari juga soft skill, cara kita berbicara, cara kita berretorika gitu kan. Nah, sehingga saya mencari nilai akademik itu di organisasi gitu. Oh ya, berarti ini berkaitan juga dengan manfaat dari organisasi sendiri ya Kak. Betul. Oke, jadi teman-teman itu tadi yang menjadi latar belakang dari Kak Riki mulai mengikuti atau terjun ke dunia organisasi seperti itu. Nah, mendengar tadi kan Kak Riki sekarang di semester 6 udah mau KKN, apalagi di semester 6 ini kan kalau denger ya Kak, semesternya katanya nggak mudah gitu, banyak tugasnya. Ya. Kemudian di BEM sendiri juga menjadi wakil ketua BEM gitu. Nah, dengar juga dulu Kak Riki sempat ikut berbagai perlombaan gitu ya Kak? Iya, waktu masih SMP. Oh ya, nah gimana sih caranya Kak Riki nih membagi waktu antara akademik nih, antara kuliah dan kegiatan-kegiatan Kak Riki lainnya seperti organisasi, belum lagi atau mungkin Kak Riki sempat ikut kerja di luar? Kalau kerja maksudnya kerja yang berkontrak gitu belum pernah sih. Mungkin kalau kerja seperti ojol gitu pernah. Oh nah, gimana sih caranya Kak Riki bagi waktu antara kuliahnya Kak Riki, terus BEM atau mungkin organisasi lainnya sama waktu untuk Kak Riki kerja nih Kak?
Kalau cara kita membagi waktu ya kalau misal teman-teman di sini baru mau join atau baru awal join organisasi gitu kan, pasti sangat susah nih waktunya. Mungkin ada tugas yang banyak, terus juga di organisasi kita jadi PJ dan sebagainya, dikejar deadline dan sebagainya. Kalau menurut saya, yang saya terapkan selama ini itu adalah dengan cara kita membagi prioritas, menentukan skala prioritas. Misal kita ada tugas dan juga kita ada kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab kita di kepanitiaan suatu organisasi gitu. Kalau saya lihat dulu yang mana nih yang urgent gitu. Kalau ditentukan dulu yang mana yang urgent. Kalau misalkan urgentnya ada di tugas, misal deadline-nya sebentar nih, tugasnya deadline cepat, nah kita harus selesaikan dulu tugas itu. Nanti setelah kita menyelesaikan tugas, kita bisa pindah ke tanggung jawab kita yang lainnya, seperti di organisasi atau kepanitiaan. Kalau selama ini saya implementasikan seperti itu. Berarti bisa bikin skala prioritas Ya, atau betul, mungkin skala prioritas. teman-teman di sini atau mungkin juga saya pribadi ya, karena saya kebetulan juga ikut organisasi Mika dan sering bingung gitu antara bagi waktu untuk kuliah dengan tugas-tugas yang seabrek gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan di organisasi. Berarti bisa bikin skala prioritas Ya, atau mungkin bikin penjadwalan gitu ya, Iya Kak betul, ya. penjadwalan juga bisa. Oke, berarti mungkin bisa diimplementasikan ya teman-teman, karena kebetulan saya sendiri juga masih kesusahan gitu Kak. Oke, mungkin berlanjut ke yang selanjutnya nih ya Kak. Mengenai tadi kan sudah disinggung mengenai bagaimana sih cara memanajemen waktu ya. Ya. Nah, selain memanajemen waktu kan kita juga perlu untuk memanajemen diri ya Kak, karena manusia kan juga ada kadang rasa capek atau rasa bosan. Nah, gimana sih cara Kak Riki ini untuk menghadapi ketika suatu saat ini Kak Riki mungkin jenuh atau bosan antara organisasi Kak Riki atau kuliah Kak Riki atau hal-hal lainnya yang menjadi kesibukan Kak Riki seperti itu. Oke. Cara manajemen diri ya, contohnya misal kita burnout dan sebagainya gitu. Yeah. Kalau yang saya lakukan sama itu kita tuh udah mengerjakan tugas dari dosen, tugas dari misal kadep organisasi dan lain, itu kan ya pasti kita tertekan lah, bisa dibilang tertekan, dan kita butuh yang namanya tuh hiburan, kalau bisa dibilang Healing gitu ya Kak. healing. Kalau teman-teman misal jenuh di organisasi ataupun di perkuliahan, teman-teman healing dulu nggak apa, misal jalan-jalan kemana gitu, ke pantai, atau misal cukup jalan-jalan muter kota, Keliling-keliling gitu ya Kak. itu juga bisa. Atau enggak misalnya teman-teman sangat burnout dan juga jenuh di organisasi, teman-teman bisa mengistirahatkan diri terlebih dahulu. Misalnya teman-teman jadi staff di suatu kepanitiaan lah di organisasi, teman-teman misal sedang jenuh atau sedang burnout, itu teman-teman bisa mengistirahatkan diri dengan cara teman-teman izin dulu, izin off dan sebagainya, asalkan teman-teman tuh jangan ngilang. Ya. Teman-teman boleh istirahat dulu, boleh mengistirahatkan diri, boleh merilekskan pikiran dulu, asalkan teman-teman tuh bilang ke yang bersangkutan, ke ketua panitianya lah atau ke kadepnya lah, itu asal jangan ngilang. Kalau saya seperti itu ya, cara seseorang buat menghilangkan kejenuhan ataupun burnout gitu kan beda-beda ya. Kalau saya ada beberapa orang tuh yang harus jalan-jalan, ada beberapa orang tuh yang cukup tidur di rumah dan sebagainya. Kalau saya kan cara healing saya cukup dengan saya istirahat di rumah, saya tidur ataupun saya mendengarkan musik seperti itu. Jadi mengurung diri gitu ya Kak, diam diri di kamar gitu ya. Ya, kebetulan kan saya juga jadi bilang dulu introvert ya, sebenarnya iya. introvert kan. Jadi ya, emang kebiasaan orang introvert tuh mengurung diri gitu. Iya, kayak menghindari dari Ya. sosial gitu ya Kak. Sosial baterainya Sosial baterainya habis. Oke. Lintas dulu. Oke, berarti tadi salah satu yang saya garis bawahi Kak berkaitan sama komunikasi ya Kak. Komunikasi. Jadi komunikasi itu memang segitu pentingnya teman-teman dalam nggak cuma dalam hubungan percintaan ya, dalam hubungan keluarga, apalagi dalam lingkup organisasi gitu. Ya. Karena kan dengan komunikasi kan juga kadep ataupun ketua kita bisa tahu kondisi kita. Iya. Kita juga bisa kayak
plong gitu loh, kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan ke ketua kita dan sebagainya. Nah ya betul banget nih Kak. Terus tiap manusia itu kan beda ya Kak. Ada orang yang dia itu orangnya perfeksionis banget, atau mungkin dia itu harus menyelesaikan semuanya di awal waktu. Nah sedangkan kalau seandainya nih dia mendapatkan tugas kuliah dan tugas organisasi di waktu yang bersamaan dan dia mengharuskan untuk menyelesaikan di awal waktu, itu bikin dia jadi entah overthinking atau tertekan, atau mungkin nantinya akan berdampak ke mentalnya dia, ke psikisnya dia, mungkin dia stres gitu. Nah Kak Riki sebagai wakil ketua BEM ya Kak, tentunya punya peranan penting gitu ya di organisasinya, dan mungkin pernah menghadapi orang-orang yang seperti itu, atau mungkin Kak Riki sendiri pernah seperti itu nih. Nah gimana caranya Kak Riki untuk menghadapi situasi yang demikian Kak? Oke, cara menghadapi situasi seperti itu ya. Kita bisa cari tahu dulu latar belakang orang ini gimana. Apakah orang ini emang perfeksionis, atau apakah orang ini dia sulit membagi waktu gitu. Kalau cara menghadapinya ya, itu tuh sebenarnya kalau cara menghadapi kita cuma bisa membantu mentoring. Oh iya. Mentoring ya. Karena kan kalau memang hal itu kaitannya dengan perfeksionis itu berarti kan sifat dia ya. Yeah. Sifat dia tuh yang bisa ngubah ya cuma dia sendiri. Nah, kita cuma bisa mentoring. Mungkin saya kasih pandangan teman-teman. Teman-teman mending teman-teman itu perfeksionis tapi diri teman-teman itu kelelahan, jiwa teman-teman itu kelelahan, atau teman-teman bisa healing dulu, rehat dulu sejenak, tapi tugas itu bisa terselesaikan, dan juga teman-teman tuh bisa plong gitu pikirannya, nggak terlalu tertekan gitu. Oke, berarti nih teman-teman yang aku garis bawahi ya, dapat satu kata kunci, yaitu kalau terkadang kita itu menunda-nunda sesuatu itu nggak masalah teman-teman, asalkan pada akhirnya kita kerjakan dan nggak bikin kita stres sendiri gitu ya Kak ya. Asalkan jangan nunda sholat. Oh ya, asalkan jangan menunda sholat teman-teman. Oke, mungkin berdasarkan apa ya Kak? Berdasarkan keadaan sekarang nih ya Kak, kan banyak banget nih mahasiswa, nggak cuma di UN ya, mungkin di luaran sana, entah di organisasi yang berkaitan dengan kampus atau organisasi luar kampus, kan banyak nih orang-orang itu yang sekarang minat berorganisasinya itu rendah nih ya Kak. Yeah. Banyak yang ngira kalau, apalagi mahasiswa nih, kalau mendingan kalau kuliah pulang aja atau kupu-kupu aja, karena udah capek di kuliah, masa mau nambahin beban lagi gitu, yang katanya organisasi itu cuma bisa nambah beban gitu. Nah, gimana sih pandangan Kak Riki terhadap orang-orang yang seperti itu? Karena kan tadi Kak Riki juga menyebutkan manfaat ya, kalau organisasi itu sebenarnya penting untuk dunia kerja nantinya gitu. Nah gimana cara Kak Riki ini kalau seandainya dihadapkan dengan orang seperti itu, untuk mengatasinya gimana supaya mereka itu nggak berpikiran kalau organisasi itu cuma beban, atau organisasi itu nggak penting gitu nih Kak? Kalau menghadapi orang-orang yang berpikiran organisasi itu beban atau organisasi itu nggak penting ya, menurut saya itu tidak bisa disalahkan juga tidak bisa dibenarkan sih. Karena balik lagi, yang bisa tahu kita di organisasi itu dapat apa ya cuma diri kita sendiri. Oh iya, tujuannya ya? Tujuannya ya. Ada itu teman saya, salah satu teman saya, kebetulan sekarang dia jadi ketua hima di fakultas saya. Itu dulu waktu dia awal-awal join hima, itu dia nggak tahu tujuan dia di hima itu apa. Oh, jadi kayak FOMO gitu ya Kak, sekedar ikut. Mungkin dia tuh kalau nggak salah dia tuh cuma diajak temennya, ayo join ini ya, join. Nah, terus kemarin kebetulan ada acara talkshow gitu di fakultas saya, itu mengundang ketua-ketua hima. Nah kebetulan ada orang ini, dan orang ini tuh sempat cerita kalau ternyata pada akhirnya tuh yang bisa mengetahui kenapa tujuan kita join di organisasi, atau kelebihan join di organisasi secara konkret, secara detail tuh ya cuma diri kita sendiri. Misalkan kita dulu bisa dibilang kita dulu introvert, kita dulu nggak bisa berretorika, kita dulu nggak bisa ngomong di depan umum. Setelah join organisasi, kita diberi banyak kewajiban, diberi banyak amanah. Itu outputnya itu akan menghasilkan apa yang kita dulu pikir kita nggak bakal bisa jadi seperti itu. Contohnya saya dulu awal-awal kuliahan, saya itu nggak ada niatan sama sekali buat join di BEM, di organisasi itu. Saya nggak ada. Ya saya cuma tertarik di kepanitiaan PKNB. Oh ya. Lambat laun kok
apa yang saya dapatkan di kepanitiaan itu malah membawa saya buat ingin join ke organisasi gitu. Nah, dan dari saya join organisasi itu, saya bisa menjadi pribadi yang seperti saat ini. Saya bisa jadi wakil ketua BEM, saya bisa jadi kepala departemen, saya bisa berbicara di depan umum, saya bisa presentasi juga. Kan ada beberapa orang tuh yang tugas presentasi gitu, dia cuman membaca, salindianya gitu ya. Nah, dengan saya join di organisasi itu, alhamdulillah saya bisa presentasi itu dengan benar gitu. Mungkin karena juga waktunya sudah semakin sedikit nih ya Kak. Untuk pertanyaan dari saya, untuk segala pertanyaan yang ingin saya tanyakan udah selesai nih Kak. Nah, di sini izinkan saya untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini ya Kak. Oke teman-teman, jadi berdasarkan hasil diskusi nih mengenai organisasi dengan Kak Ariki Putra selaku Wakil Ketua BMFT tahun 2025, itu tadi kita bisa yang pertama kita bisa dapatkan salah satu beberapa manfaat dari berorganisasi, yaitu bukan hanya untuk di masa kini tapi bisa untuk di masa depan. Bisa mungkin dari public speaking kita yang semakin baik, atau tadi Kak Ariki juga sempat singgung nih bisa tahu bagaimana caranya presentasi yang baik, atau mungkin juga bisa bermanfaat ketika di dunia kerja, karena di organisasi kan kita dituntut untuk bisa mengatur tim kita ya, untuk bisa bersosialisasi dengan orang banyak, dituntut juga dengan adanya program kerja yang dimiliki di organisasi tersebut. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin ngerasa aku nggak bisa kok organisasi karena aku tuh orangnya introvert. Nah, itu jangan khawatir teman-teman, karena ternyata tadi Kak Riki juga sempat singgung ya kalau Kak Riki ternyata orangnya introvert teman-teman. Nah, dengan Kak Riki orang yang introvert tidak menghalangi Kak Riki untuk bisa menjadi Wakil Ketua BEM FT tahun 2025 seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang merasa kalau organisasi itu cuma menambah beban, cuma menambah tanggung jawab, itu mungkin bisa dicari tahu terlebih dahulu apakah tujuan dari teman-teman untuk berorganisasi ini apa. Jangan cuma kayak FOMO, kita cuma awalnya ikut-ikut tapi kita nggak tahu tujuan kita apa, karena takutnya dengan kita yang cuma FOMO, kita nggak tahu tujuan kita, itu nanti kita nggak akan dapat apa-apa di organisasi seperti itu. Apalagi kalau join organisasi kan sekarang banyak ya Kak yang mahasiswa atau mungkin adik-adik yang masih sekolah gitu join organisasi untuk pansos gitu, karena pengen dapat banyak kenalan atau mungkin cari jodoh nih gitu. Nggak salah sebenarnya. Oke, nggak salah, tapi bisa diluruskan lagi niatnya. Sama tadi yang saya garis bawahi adalah kita nggak apa-apa untuk menunda-nunda sesuatu asalkan tidak menunda sholat ya teman-teman, karena nggak melulu yang apa yang kita jadikan apa yang kita tunda-tunda itu nggak melulu 100% negatif, karena bisa jadi kita menunda sesuatu itu tergantung tujuan kita apakah untuk biar bisa bermalas-malasan di awal, atau bikin kita itu bisa jadi orang yang tetap profesional dengan tugas-tugas kita tapi kita tidak membebani pikiran kita seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja diskusi mengenai organisasi yang bisa kami lakukan. Kepada Kak Ariki Putra selaku Wakil Ketua BMFT tahun 2025, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan menjadi narasumber di wawancara ini. Nah, semoga kan tadi Kak Ariki sampaikan kalau bulan Juli itu mau KKN ya. Semoga KKN-nya diperlancar dan dipermudah, dan semoga bisa tuntas dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan berhubung Kak Ariki ini kan sudah masuk ke semester atas ya, semoga juga dipermudah nanti untuk skripsi dan wisudanya gitu ya Kak. Oke, mungkin cukup sampai di sini diskusi mengenai organisasi antara saya dan Kak Ariki. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak.